Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Iya, Bu. Mari Mbak Salsa silakan duduk biar paparan sanitizer dulu ya Mbak. Oke. Ya, Mbak Salsa. Iya. Ini Mbak Salsa dari mana ini? Tadi habis dari kelas, Bu. Iya. Bagaimana kabarnya Mbak Salsa hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi Mbak Salsa habis pelajaran apa Mbak? Habis pelajaran seni rupa. Gurunya Pak Eka ya Mbak ya? Iya, Bu. Oh iya. Kemarin Mbak Salsa sempat telepon Ibu ya? Berjanji untuk melakukan konseling pada hari ini. Iya, Bu. Oh iya. Dengar-dengar juga Mbak Salsa ini udah kelas 12. Iya. Bagaimana Mbak perasaan kelas 12 ini? Sebenarnya saya deg-degan, Bu, karena banyak sekali tugas kan, juga mempersiapkan ujian juga gitu, Bu. Begitu. Saya kesini ada perlu apa ya Mbak? Ada yang bisa Ibu bantu? Jadi saya kesini itu mau konseling, mau cerita tentang permasalahan saya, Bu. Sebelumnya Mbak Salsa sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Jadi di sini Ibu jelaskan ya Mbak ya. Proses konseling itu proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseling untuk memecahkan masalah yang sedang dialami. Di sini Mbak Salsa dapat menceritakan apa saja yang Mbak Salsa alami kepada Ibu. Mbak Salsa dapat bersikap terbuka, aktif dalam proses konseling pada hari ini. Proses konseling hari ini juga dibatasi oleh waktu Mbak, sekitar 30 sampai 45 menit. Apakah Mbak Salsa bersedia? Bersedia, Bu. Baik. Di sini juga Mbak Salsa, semarah apapun Mbak Salsa tidak boleh membanting barang-barang yang ada di sini seperti itu ya Mbak. Iya, Bu. Di sini Ibu juga berperan sebagai konselor dan Mbak Salsa sebagai konseling. Mbak Salsa nanti menceritakan apa saja kepada Ibu dan Ibu akan membantu penyelesaian masalah yang Mbak Salsa alami. Di sini Mbak Salsa dapat menceritakan apa saja yang Mbak Salsa alami kepada Ibu. Mbak Salsa dapat bersikap terbuka, aktif dalam proses konseling pada hari ini. Proses konseling hari ini juga dibatasi oleh waktu Mbak, sekitar 30 sampai 45 menit. Apakah Mbak Salsa bersedia? Bersedia, Bu. Baik. Di sini juga Mbak Salsa, semarah apapun Mbak Salsa tidak boleh membanting barang-barang yang ada di sini seperti itu ya Mbak. Iya, Bu. Di sini Ibu juga berperan sebagai konselor dan Mbak Salsa sebagai konseling. Mbak Salsa nanti menceritakan apa saja kepada Ibu dan Ibu akan membantu penyelesaian masalah yang Mbak Salsa alami. Nanti kalau saya cerita ke Ibu, informasi itu bakal tersebar nggak ya? Oh tidak Mbak Salsa. Jadi di sini Mbak, Ibu itu terikat oleh kode etik ya Mbak. Jadi di sini permasalahan kita hanya Mbak Salsa, Ibu dan Tuhan yang tahu, begitu Mbak Salsa. Jadi Mbak Salsa bisa menceritakan apa saja yang Mbak Salsa alami kepada Ibu. Jadi sebelum kita melakukan konseling pada hari ini, Mbak Salsa mengisikan lembar persetujuan dulu ya Mbak ya. Oh iya, Bu. Diisi dulu. Baik, terima kasih Mbak Salsa. Lalu sekarang Mbak Salsa bisa menceritakan permasalahan Mbak Salsa kepada Ibu. Jadi masalah saya itu bingung, Bu. Saya itu sering banget terlambat datang ke sekolah gitu. Kenapa Mbak kok bisa terlambat Mbak? Sekarang coba Mbak Salsa ceritakan permasalahan yang Mbak Salsa alami kepada Ibu. Jadi saya itu kan kalau malam itu tidurnya terlalu larut ya, Bu, karena banyak tugas, banyak itu. Nah habis itu saya jadi nggak bisa bangun pagi, Bu. Akhirnya saya jadi terlambat datang ke sekolah. Baik. Lalu selain itu apa lagi Mbak Salsa? Ya itu sih, Bu, yang paling jadi concern saya saat ini. Oke, karena permasalahan Mbak Salsa banyak sekali ya Mbak ya. Coba Mbak Salsa tuliskan dalam bentuk poin-poin di sini.
sini ada 3 permasalahan ya Mbak Salsa. Iya. Yang pertama terlambat, menunda pekerjaan, dan sulit manajemen waktu. Baik. Menurut Mbak Salsa, masalah yang harus diselesaikan lebih cepat yang mana Mbak Salsa? Mungkin yang sulit manajemen waktu itu. Baik. Kita akan bahas sulit manajemen waktu ya Mbak Salsa. Baik, dari masalah Mbak Salsa tersebut, coba Mbak Salsa ceritakan lebih lanjut lagi mengenai permasalahan itu. Jadi kalau untuk manajemen waktu itu saya masih susah karena habis sekolah itu saya biasanya kan udah sore ya Bu. Biasanya saya tuh diajak main sama teman-teman, saya main sampai maghrib, habis itu istirahat kan Bu. Istirahat itu saya nggak menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, jadi istirahatnya kelamaan. Akhirnya kalau sudah malam, sudah saatnya tidur, saya malah baru ingat kalau ada tugas dan harus latihan soal untuk ujian juga. Akhirnya saya harus mengerjakan itu hingga larut malam. Nah itu yang mengakibatkan saya nggak bisa bangun pagi Bu besok harinya. Jadi begitu ya Mbak Salsa. Jadi Mbak Salsa tidur terlalu larut, lalu waktu paginya Mbak Salsa susah juga untuk bangun pagi berangkat ke sekolah. Padahal jam masuknya itu jam berapa Mbak Salsa? Jam masuknya karena ini ada tambahan jam ke-0, jadi masuknya itu jam 6:15. Oh, jam 6:15 ya. Jadi Mbak Salsa ini tadi kan kesulitan dalam manajemen waktu dan sering terlambat ya Mbak ya? Iya Bu. Iya. Kalau sering terlambat ini kira-kira kapan Mbak mulainya? Ya semenjak masuk ke kelas 12 sih Bu, semenjak ada tambahan jam ke-0 itu saya jadi sering terlambat. Oh, kalau sebelum-sebelumnya juga belum pernah ya Mbak ya? Seperti kelas 10, kelas 11 itu juga belum pernah terlambat atau memang jarang Mbak? Belum pernah Bu, karena kan kalau kelas 10-11 itu masih masuknya jam 7 ya Bu. Jadi saya masih bisa untuk berangkat ke sekolah lebih awal juga. Jadi baru-baru aja ya Mbak ya, Iya. waktu kenaikan kelas 12 ini ya Mbak ya? Iya. Lalu apakah ada pihak lain ya Mbak yang mengetahui kalau Mbak Salsa ini sering terlambat sekolah? Ya terutama orang tua sama teman-teman saya di kelas Bu, karena kalau di rumah kan pasti pagi-pagi yang bangunin juga orang tua. Kalau di sekolah ya ketahuan sama teman-teman karena terlambat masuk ke kelas. Kalau Bapak Ibu guru bagaimana Mbak waktu pelajaran? Beberapa Bapak Ibu guru sih Bu yang tahu, karena kan biasanya yang guru matkul pas mata pelajaran pas jam ke-0 itu Bu. Oh baik, jadi Mbak Salsa itu sering terlambat dan orang-orang sekitar Mbak Salsa itu sebenarnya juga mengetahui dan sudah mengingatkan ya Mbak Salsa? Iya Bu. Tapi Mbak Salsa bagaimana? Apakah tidak mempedulikan atau bagaimana Mbak Salsa? Saya itu sebenarnya saya itu mempedulikannya, tapi karena saya nggak bisa memanajemen waktu saya itu tadi, jadi ya mau bagaimana lagi Bu, saya bingung juga. Baik, Mbak Salsa itu paham. Baik, tadi Mbak Salsa sudah menceritakan ya permasalahan-permasalahan yang Mbak Salsa alami, manajemen waktu, sering terlambat, seperti itu. Baik Mbak Salsa, sekarang kita akan mengidentifikasi ya apa kelebihan dan kekurangan yang Mbak Salsa miliki. Sekarang itu kelebihannya, apa yang menjadi kelebihan Mbak Salsa? Kelebihan Bu, iya. Apa ya Bu ya? Bingung ya Mbak Salsa ya? Iya. Apa dituliskan saja Mbak Salsa dalam lembar? Oh iya. Coba dituliskan. Oke. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Mbak Salsa? Ini Bu. Jadi di sini kelebihan Mbak Salsa itu sabar, cepat dalam berpikir, cekatan, mudah beradaptasi, dan bisa dipercaya. Sedangkan kekurangan Mbak Salsa itu sulit dalam manajemen waktu. Itu ya Mbak Salsa? Iya Bu. Baik. Jadi kita akan membahas tentang kesulitan dalam manajemen waktu. Oh, Mbak Salsa sekarang itu juga mengetahui apa yang diinginkan
Mbak Salsa dan apa yang diinginkan oleh orang tua Mbak Salsa. Lalu sekarang Mbak Salsa cari penyebab utama kesulitan dalam manajemen waktu ini apa Mbak Salsa? Penyebabnya mungkin karena saya itu juga menganggap bermain bersama teman-teman itu penting, Bu. Karena kan dia butuh refreshing, butuh main-main dulu sebelum sebelum belajar lagi. Baik. Sekarang saya mau tanya Mbak Salsa. Mbak Salsa kan sering bermain bersama teman-teman. Itu tuh hanya main-main saja atau digunakan untuk belajar atau digunakan untuk kerja kelompok atau bagaimana Mbak Salsa? Oh ya, biasanya main-main aja sih, Bu. Karena kan ya biasalah, Bu, remaja gitu kan, sukanya main-main, nongkrong, terus cerita-cerita gitu doang. Oh, kalau nongkrong itu biasanya kapan Mbak Salsa? Sore, Bu, setelah pulang sekolah gitu kan, nanti balik langsung nongkrong, atau kalau enggak kita balik pulang dulu buat ganti baju terus langsung nongkrong. Oh, jadi Mbak Salsa ini pulang sekolah langsung nongkrong main bersama teman-teman. Itu teman-teman sekolah atau teman-teman Mbak Salsa di rumah atau bagaimana Mbak Salsa? Ya ganti-ganti, Bu, kadang teman sekolah yang ngajakin, kadang teman yang di rumah juga ngajakin gitu, Bu. Jadi agendanya Mbak Salsa itu full ya Mbak ya, sehari itu ya? Pasti Iya. ada agenda nongkrong ya Mbak ya? Iya. Oh, baik Mbak Salsa. Jadi setelah kita berbincang-bincang tadi ya Mbak Salsa, permasalahan utama yang dialami Mbak Salsa adalah manajemen waktu, kesulitan dalam membagi waktu, begitu ya Mbak Salsa? Iya. Iya. Coba sekarang itu ditanya bagaimana perasaan Mbak Salsa jika Mbak Salsa kesulitan dalam membagi waktu tersebut? Saya tuh bingung, Bu, harus mendahulukan yang mana, karena menurut saya tuh semuanya itu penting. Itu Mbak Salsa. Lalu kalau menurut Mbak Salsa semuanya yang penting, mana yang harus lebih didahulukan Mbak Salsa? Ya, saya harus mendahulukan untuk mengerjakan tugas atau belajar dulu. Baik, sepertinya Mbak Salsa ini orangnya penuh pertimbangan ya Mbak ya, saya lihat ya. Karena Mbak Salsa dapat menentukan, Mbak Salsa itu menganggap mengerjakan tugas itu menjadi sebuah prioritas, begitu ya Mbak Salsa ya. Iya. Baik, apakah ada perasaan lain Mbak selain itu Mbak? Selain yang sudah Mbak Salsa sebutkan tadi. Kalau Mbak Salsa bingung ya. Apa Mbak Salsa sedih atau bagaimana karena sering dimarahi orang tua karena kesulitan dalam membagi waktu tersebut? Oh, jadi saya tuh sebenarnya sedih juga sih, Bu, karena saya kayak tiap hari itu dimarahi gitu, ya, diingetin sama orang tua, tapi kadang orang tua juga marah karena saya kebangetan gitu loh, Bu. Saya males-malesan menunda pekerjaan, terus tidurnya kemalaman, yang itu tadi berakibat pada nggak bisa bangun pagi. Dan sudah selamat tadi ya Mbak. Iya. Jadi di sini Mbak Salsa itu paham sekali apa yang dirasakan Mbak Salsa. Oh, Mbak Salsa sekarang itu juga mengetahui apa yang diinginkan Mbak Salsa dan apa yang diinginkan oleh orang tua Mbak Salsa. Lalu sekarang Mbak Salsa cari penyebab utama kesulitan dalam manajemen waktu ini apa Mbak Salsa? Penyebabnya mungkin karena saya itu juga menganggap bermain bersama teman-teman itu penting, Bu. Karena kan dia butuh refreshing, butuh main-main dulu sebelum sebelum belajar lagi. Baik. Sekarang saya mau tanya Mbak Salsa. Mbak Salsa kan sering bermain bersama teman-teman. Itu tuh hanya main-main saja atau digunakan untuk belajar atau digunakan untuk kerja kelompok atau bagaimana Mbak Salsa? Oh ya, biasanya main-main aja sih, Bu. Karena kan ya biasalah, Bu, remaja gitu kan, sukanya main-main, nongkrong, terus cerita-cerita gitu doang. Oh, kalau nongkrong itu biasanya kapan Mbak Salsa? Sore, Bu, setelah pulang sekolah gitu kan, nanti balik langsung nongkrong, atau kalau enggak kita balik pulang dulu buat ganti baju terus langsung nongkrong.
Oh jadi Mbak Salsa ini pulang sekolah langsung nongkrong main bersama teman-teman. Itu teman-teman sekolah atau teman-teman Mbak Salsa di rumah atau bagaimana Mbak Salsa? Ya ganti-ganti Bu, kadang teman sekolah yang ngajakin, kadang teman yang di rumah juga ngajakin gitu Bu. Jadi agendanya Mbak Salsa itu full ya Mbak ya sehari itu ya? Pasti Iya. ada agenda nongkrong ya Mbak ya? Iya. Oh baik Mbak Salsa. Mbak Salsa sekarang Ibu ini bertanya lagi kepada Mbak Salsa. Menurut Mbak Salsa, main sama teman-teman, nongkrong, apa itu termasuk kegiatan yang perlu diprioritaskan dan bermanfaat untuk Mbak Salsa? Coba Mbak Salsa ceritakan. Gimana ya Bu? Kayaknya sih kurang bermanfaat Bu. Mbak Salsa sudah mengetahui ya Mbak ya, kalau kegiatan nongkrong, bermain bersama teman-teman itu kegiatan yang kurang bermanfaat. Apakah pantas untuk diprioritaskan Mbak? Apakah layak? Kalau untuk diprioritaskan mungkin tidak. Mbak Salsa juga sudah mengetahui, sudah memahami kalau bermain itu tidak layak untuk dijadikan prioritas ya Mbak Salsa. Lalu gini Mbak Salsa, apakah masalah tersebut dapat diatasi Mbak Salsa? Permasalahan Mbak Salsa mengenai kesulitan belajar, lalu kesulitan melakukan prioritas itu ya Mbak ya, apakah bisa diatasi Mbak? Sepertinya bisa Bu. Kalau bisa bagaimana Mbak caranya mengatasi persoalan-persoalan manajemen waktu itu tadi? Saya harus mampu menentukan prioritas kegiatan sehari-hari saya Bu. Ya. Prioritasnya itu apa Mbak yang pertama? Coba Mbak Salsa coba sebutkan apa yang menjadi prioritas Mbak Salsa saat ini? Yang menjadi prioritas itu belajar. Iya belajar. Kalau belajar itu ngapain aja Mbak? Belajar mengerjakan tugas, Ya. habis itu mengerjakan soal-soal latihan. Ya. Oke. Lalu apalagi Mbak Salsa tadi kan? Mbak Salsa yang pertama tadi? Tugas. Iya tugas, mengerjakan tugas. Lalu yang kedua coba tentukan prioritas yang harus Mbak Salsa lakukan saat ini di kelas 12 ini. Mengerjakan tugas. Apa lagi Mbak Salsa? Berangkat lebih pagi Bu. Iya betul sekali, berangkat lebih pagi. Manfaatnya apa Mbak Salsa kalau Mbak Salsa berangkat lebih pagi? Kalau berangkat lebih pagi kan jadi nggak terlambat kan Bu. Kalau nggak Iya. terlambat berarti bisa mengikuti pelajaran jam ke-0 itu dengan full time. Baik. Kalau Mbak Salsa tadi kan datang tepat waktu ya Mbak ya berarti ya. Mbak Salsa datang tepat waktu. Kalau bisa sebelum pembelajaran dimulai. Gitu. Lalu apalagi Mbak Salsa? Coba sebutkan tiga saja. Tidur nggak kemalaman. Iya, tidur tidak terlalu larut. Berarti harus mengerjakan Tugas. mengerjakan tugasnya seperti biasanya atau lebih awal Mbak Salsa? Lebih awal. Iya betul sekali. Sepertinya saya lihat Mbak Salsa ini orangnya penuh pertimbangan ya Mbak saya. Iya. Jadi Mbak Salsa dari tadi Mbak Salsa terlalu menyoroti ya Mbak ya. Apa yang menjadi kekurangan Mbak Salsa? Iya. Padahal Mbak Salsa sebenarnya juga memiliki kelebihan yang banyak ya. Sudah disebutkan tadi 5 ya Mbak Salsa. Iya. Lalu sekarang Mbak Salsa itu ingin bertanya, bagaimana cara Mbak Salsa memanfaatkan kelebihan yang Mbak Salsa punya untuk menutup kekurangan dalam manajemen waktu tadi Mbak Salsa? Menurut saya bisa mengerjakan tugas di awal, lebih awal kan Bu. Karena sebenarnya saya itu kan juga cekatan gitu kan ya Bu. Jadi saya bisa mengerjakan tugas dengan cepat, nanti bisa tidur lebih awal juga. Oh, jadi bisa tidur mengerjakan tugas lebih cepat, bisa tidur lebih awal, bisa berangkat lebih awal juga ya Mbak Salsa begitu. Iya. Baik Mbak Salsa, sepertinya sudah memahami betul apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari Mbak Salsa. Iya. Sekarang Mbak Salsa ingin bertanya lagi, apa yang menjadi penghambat Mbak Salsa untuk berangkat ke sekolah lebih awal? Tadi kan Mbak Salsa sebenarnya sudah menyebutkan ya, Mbak Salsa tidur terlalu larut malam. Lalu apalagi Mbak Salsa? Mungkin ya itu subuh saya kan sering main karena
saya diajak teman saya tuh nggak bisa untuk menolak untuk diajak main Bu. Merasa nggak enak gitu ya Mbak ya? Iya. Kalau kita tuh menolak teman, ajakan teman seperti itu. Iya. Lalu kira-kira Mbak Salsa, menurut Mbak Salsa, bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan itu? Cara mengatasinya ya saya mencoba untuk menolak, terus memikirkan kalau ada hal-hal penting lain seperti mengerjakan tugas, terus latihan soal, lain-lain. Jadi begitu ya Mbak Salsa, mau tidak mau kadang harus menolak ajakan teman untuk bermain. Tapi Mbak Salsa begini, kalau kita kumpul bersama teman bisa juga kan Mbak, kita memanfaatkan itu untuk belajar. Iya sih Bu. Iya, kalau menurut Mbak Salsa bagaimana? Nanti mengajak teman untuk belajar, jadi itu Mbak Salsa tetap bisa bersama-sama bareng teman-teman, tapi digunakan Belajar. iya begitu. Menurut Mbak Salsa bagaimana? Harus Sepertinya bagus sih Bu. Mungkin nanti saya coba untuk mengajak teman-teman itu bermain sambil belajar. Iya, bagus. Sekarang Mbak Salsa sudah tahu jika bermain bersama teman-teman juga dapat digunakan untuk hal-hal yang positif. Tidak hanya nongkrong dan bersenang-senang saja ya Mbak Salsa, tapi juga dapat digunakan untuk belajar. Karena sekarang Mbak Salsa sudah kelas 12, sudah waktunya ujian, begitu Mbak Salsa. Iya. Oke, sekarang Mbak Salsa pasti punya rencana-rencana ya Mbak ya, yang akan Mbak Salsa capai. Coba Mbak Salsa tuliskan di sini apa rencana yang ingin Mbak Salsa capai dari permasalahan-permasalahan Mbak Salsa tadi. Tuliskan saja rencana-rencana yang ingin dicapai. Bagus sekali. Terima kasih Mbak Salsa. Iya. Ini Mbak Salsa memiliki 4 rencana ya Mbak Salsa ya. Iya. Yang pertama, Mbak Salsa akan menentukan skala prioritas. Skala prioritas itu yang mana Mbak Salsa? Skala prioritasnya itu yang tadi Bu, Yang ya mana? buat mengerjakan tugas. Oh iya, betul. Lalu Mbak Salsa akan memanfaatkan waktu dengan baik. Misalnya seperti apa Mbak? Memanfaatkan waktu yang baik. Memanfaatkan waktu dengan baik ya, tidak menunda-nunda pekerjaan, terus cepat dalam mengerjakan. Baik. Lalu Mbak Salsa akan menggunakan waktu bermain untuk hal yang lebih positif. Misalnya apa Mbak Salsa? Itu tadi mungkin untuk mengajak teman-teman belajar bersama seperti itu, terus menggunakan mungkin waktu bermain itu juga bisa digunakan untuk istirahat gitu. Oh iya. Lalu yang terakhir ya Mbak Salsa, Mbak Salsa akan mengerjakan tugas lebih awal. Begitu ya Mbak Salsa? Iya Bu. Bagus. Tadi Mbak Salsa sudah menuliskan rencana-rencana tersebut ya Mbak Salsa. Lalu Mbak Salsa akan menindaklanjuti atau melakukan rencana tersebut kapan Mbak Salsa? Nanti Bu, setelah konseling ini. Bagus sekali Mbak Salsa. Ibu sudah tidak sabar melihat perkembangan yang Mbak Salsa alami. Iya. Lalu Mbak Salsa, apakah Mbak Salsa ingin mengikuti konseling di pertemuan selanjutnya Mbak Salsa untuk melihat perkembangan Mbak Salsa tersebut? Bisa sih Bu. Apakah bisa minggu depan Bu? Bisa Mbak Salsa. Jam berapa Mbak Salsa? Seperti saat ini aja Bu, jam istirahat seperti ini. Oke, baik Mbak Salsa. Jadi di hari Sabtu jam 9 ya Mbak Salsa? Iya Bu. Baik Mbak Salsa. Lalu adakah yang ingin disampaikan lagi Mbak Salsa? Kayaknya udah cukup. Oh, sudah cukup. Sudah lega ya Mbak Salsa? Iya Bu. Iya. Oh iya Bu. Kalau begitu saya pulang dulu ya Bu, karena udah jam 10. Oh iya, baik Mbak Salsa. Mau balik ke kelas ya Mbak Salsa? Iya. Oke Mbak Salsa.
Iya Bu, mari Bu. Ya, hati-hati Mbak Sasa. Iya. Oh iya Mbak Sasa, mari silahkan duduk. Iya Bu. Silahkan duduk Mbak Sasa. Bisa dulu lagi ya. Iya. Sudah Mbak Sasa? Udah. Baik. Jadi Mbak Sasa, seperti pertemuan kita minggu lalu ya Mbak Sasa, hari ini kita akan melakukan proses konseling lagi, ya. Iya. Tapi di sini Ibu hanya memiliki waktu 15 menit, begitu Mbak Sasa. Apakah Mbak Sasa bersedia? Bersedia Bu. Baik, Mbak Sasa. Kemarin permasalahan Mbak Sasa mengenai apa saja itu Mbak Sasa? Masalah saya kemarin tentang terlambat datang ke sekolah itu karena manajemen waktu yang kurang gitu Bu. Iya. Lalu selama 1 minggu ini, apa yang sudah Mbak Sasa lakukan? Ya selama 1 minggu ini kan kemarin setelah konseling itu saya kembali ke kelas, terus dari itu pulang. Nah pas pulang itu saya diajak teman bermain karena saya ingat tentang proses konselingnya. Saya mengajak teman-teman itu untuk belajar bersama. Setelah itu malamnya istirahat sebentar dan dilanjutkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada untuk keesokan harinya gitu Bu. Baik. Masih sering terlambat tidak Mbak Sasa? Sudah tidak Bu, karena tidurnya udah nggak terlalu malam jadi bisa bangun lebih pagi Bu. Baik. Orang tua masih sering marah-marah nggak Mbak Sasa? Udah enggak sih Bu. Oh, sekarang sudah banyak perubahan ya Mbak Sasa ya? Iya Sudah bisa memanfaatkan waktu yang awalnya hanya untuk main-main dapat digunakan untuk belajar. Teman-teman juga mau ya Mbak Sasa? Iya Bu, untungnya mau. Iya. Lalu mengerjakan tugas lebih awal, Mbak Sasa bisa tidur lebih awal, dapat berangkat ke sekolah juga lebih awal. Tentunya Mbak Sasa di rumah juga tidak dimarahi lagi ya Mbak ya? Iya, orang tua. Baik. Ibu senang sekali melihat perubahan yang Mbak Sasa alami. Ibu berharap semoga perubahan yang Mbak Sasa alami hari ini dapat Mbak Sasa terapkan untuk kedepannya. Ya Bu, terima kasih. Baik. Lalu Mbak mau tanya, bagaimana perasaan Mbak Sasa saat ini terhadap perubahan-perubahan yang sudah Mbak Sasa alami? Saya senang banget sih Bu, karena setelah konseling kemarin saya jadi bisa mengatur waktu dengan baik, mempergunakan waktu dengan baik. Lalu saya juga bisa berangkat sekolah lebih pagi juga, itu Bu, saya senang banget. Iya Mbak Sasa sudah terlihat lega, lebih terlihat senang ya Mbak ya? Iya. Baik Mbak Sasa. Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 9.15 Mbak Sasa ya? Iya. Baik, kita akhiri proses konseling hari ini. Semoga perubahan ini selalu membawa hal yang baik untuk Mbak Sasa. Ya, terima kasih ya Bu, telah membimbing saya melakukan konseling ini. Terus saya jadi bisa
lebih bersemangat, lebih termotivasi untuk berubah dan merubah diri saya menjadi lebih baik seperti itu Bu. Oh, iya. Ya kalau gitu saya izin keluar dulu ya Bu, saya lanjut kelas dulu. Oh iya Mbak, apa-apa lagi. Mari Terima saya kasih, ambil. Mbak. Iya, sama-sama. Hati-hati ya Mbak Salsa. Iya Bu.